Jadi Ya'juj Ma'juj itu salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum terjadi 10 tanda. Salah satunya yaitu Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Ya'juj Ma'juj itu manusia atau dari golongan makhluk lain yang Allah ciptakan? Dan bagaimana asal usulnya? Ibnu Hajar pernah berkata bahwa Ya'juj Ma'juj itu seperti sajaratul arus. Jadi kayak pohon arus yang begitu tinggi. Ada juga yang berkata Ya'juj Ma'juj itu tinggi dan lebarnya sama. Kalau tinggi 20 meter, lebarnya 20 meter. Jadi kayak kotak, kayak kubus. Ada juga yang berkata Ya'juj Ma'juj itu memiliki 2 telinga yang begitu lebar, bahkan satu telinganya bisa dipakai selimut. Begitu lebar. Ada juga yang berkata Ya'juj Ma'juj itu makhluk-makhluk kerdil. Namun pendapat-pendapat ini tidak memiliki dalil yang kuat. Ini hanya cerita belaka ataupun berdasarkan cerita-cerita orang-orang Israel dulu. Dan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis dari Ibnu Harmalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj wa Ma'juj dengan bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, dan memiliki atau seperti perisai yang diberikan dilapisi kulit. Jadi jelas dalam hadis ini dan beberapa riwayat hadis lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang Ya'juj Ma'juj ini, bahwa Ya'juj Ma'juj bukan dari golongan di luar manusia. Sudah jelas bahwa Ya'juj wa Ma'juj adalah seperti kita, manusia. Jadi bukan makhluk lain, bukan makhluk gaib seperti kita, selayaknya kita, manusia. Nah, asal usul dari Ya'juj Ma'juj ini ada beberapa versi nih. Dari yang pertama kita bahas tentang versi pertama dari Al-Wasail Al-Masturah halaman 116 sampai 117, bahwa Ya'juj Ma'juj itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam ketika itu mimpi basah. Mimpi basah dan keluar sperma, dan spermanya menyentuh tanah lalu menjadi anak, dan itulah Ya'juj Ma'juj. Dan ini juga tidak kuat, cerita ini tidak ditunjang dengan dalil-dalil yang menguatkan. Juga ada cerita, mungkin begitu familiar juga ini cerita tentang Aus bin Unuk yang raksasa itu. Ya, yang raksasa itu ketika ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Aus bin Unuk ini adalah seorang raksasa yang figurnya sangat bengis. Suatu saat Aus bin Unuk ini datang ke kerajaan Rum untuk meminta seorang gadis. Namun Raja Rum ini bingung juga karena Aus bin Unuk itu begitu tinggi. Bahkan dalam sebuah keterangan ada yang mengatakan Aus bin Unuk itu kalau misalkan dia berada di lautan, kakinya bisa menyentuh dasar lautan dan mengambil ikan dan memanggangnya langsung di atas matahari. Raksasa gitu, tinggi besar, bahkan tidak tenggelam meskipun berjalan di lautan. Raja Rum ini bingung bagaimana harus menikahkan Aus bin Unuk ini dalam keadaan raksasa, sedangkan Aus bin Unuk ini ingin menikah dengan seorang gadis. Berpikir keras, dan Aus bin Unuk akan menghancurkan kerajaan Rum jikalau permintaannya tidak dipenuhi. Akhirnya meminta waktu selama 12 tahun. Bermusyawarahlah di kerajaan Rum itu, dan didapatilah sebuah solusi bagaimana caranya memahat gunung menjadi sosok wanita.
Selama 12 tahun itu dikumpulkan pemahat-pemahat yang uh, di berbagai penjuru bumi untuk dikumpulkan untuk membantu memahat gunung menjadi seorang wanita. Ketika hampir selesai, maka seluruh rakyat yang ada di kerajaan Rum itu membawa daging-daging mentah untuk dimasuki ke dalam perut wanita atau perut gunung yang telah dipahat menyerupai wanita, dimasukkan tuh ke dalam perutnya. Setelah mulai sempurna dan sudah jadi, maka Aus bin Unuk ini menemui wanita itu dengan bahagia. Akhirnya dikawinlah gunung tersebut, dan hanya sekali lalu Aus bin Unuk berlalu begitu saja. Nah, setelah itu makin hari dari campuran sperma yang tercampur dengan daging-daging mentah yang berada di perut gunung yang dipahat itu mulai menjadi larva, akhirnya menjadi sosok manusia yang keluar dari lubang yang sudah dipahat yang menyerupai wanita itu dengan begitu banyak dan sangat merusak. Maka Raja Rum ini berkata, sesungguhnya inilah kehancuran yang sebenarnya. Diperangi tidak bisa. Itu versi yang kedua. Dan yang lebih sahihnya bahwa Yajuj Majuj itu bukan dari keturunan raksasa, bukan daripada kisahnya Nabi Adam yang tadi dikatakan dalam kutipan Al-Wasail Al-Masturah itu, mimpi basah dan spermanya bercampur dengan tanah lalu menjadi manusia. Dalam sebuah keterangan hadis yang sangat sahih bahwa Yajuj wa Majuj itu adalah keturunan langsung dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki 4 anak umi. Yang pertama itu Sam. Sam itu memiliki anak Elam, Asyur, dan Arfaxad, juga Lut dan Ram. Yang kedua anaknya Ham. Ham ini memiliki juga keturunan Kus, Misraim, Fut, dan Kanaan. Nah, yang ketiga ini Yafis. Bahkan ada yang mengatakan Yafis ini Yafet. Memiliki anak yang pertama itu Gomer, Magog, ya, yang nanti kita ceritakan juga, Madai, Yawan, Tubal, Maseh, dan Tiras. Nah, Yajuj wa Majuj ini keturunan langsung daripada Yafis bin Nuh alaihissalam. Lalu kenapa menjadi bangsa perusak? Ada sebuah keterangan yang mengatakan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk berdoa, karena malam itu adalah malam mustajab untuk berdoa. Maka Nabi Nuh alaihissalam memanggil putra-putranya untuk ikut berdoa. Kenapa? Karena malam itu malam yang sangat mustajab. Dan ketika malam yang mustajab ini, Nabi Nuh alaihissalam memanggil ketiga putranya, Sam, Ham, dan Yafis. Yang ikut berdoa hanyalah Sam dan Ham. Yafis ini tidak ikut berdoa bersama Nabi Nuh alaihissalam atau bersama ayahnya ini karena kesibukan yang sangat luar biasa. Dan mungkin sudah tidak perlu lagi untuk berdoa ataupun tidak sempat untuk mengikuti perintah daripada Nabiullah Nuh alaihissalam. Kesal Nabi Nuh alaihissalam dan mendoakan sesungguhnya akan lahir dari keturunan Yafis ini adalah orang-orang yang buruk akhlaknya. Makanya dari keturunan Yafis ini ada yang menjadi regenerasi penerus Yajuj wa Majuj. Ya. Jadi itu asal usul daripada Yajuj wa Majuj, keturunan langsung dari Nabi Nuh alaihissalam dari garis Yafis atau Yafet.